Kapitalisme adalah sistem di mana individu mempunyai hak kepemilikan terhadap barang, properti, dan faktor-faktor produksi, dan bebas mentransaksikannya. Bebas pula menggunakannya untuk memproduksi barang apapun dalam jumlah seberapa banyak pun untuk memenuhi keinginan pribadinya atau self-interest. Terlebih lagi, dalam kapitalisme, kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan individu. Namun, apakah kapitalisme sesederhana itu? 1998, krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara. Triwulan pertama tahun 2015 yang mencapai. Does ING think this move will help them move past the probe? Continues to be a growing concern in Indonesia. Faktanya, banyak individu yang melabel dirinya kapitalis, tetapi saling berseteru dengan kapitalis lainnya. Bahkan, contoh yang paling dasar adalah pertanyaan, seberapa banyak intervensi pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, ada 3 pemikiran kapitalisme utama yang memiliki perbedaan pendapat. Pertama, paham kapitalisme yang terinspirasi oleh Austrian School of Economics. Paham ini diajukan oleh 3 orang Austria, yakni Karl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Bohm-Bawerk. Dasar pemikiran Austria adalah pemahaman bahwa manusia memiliki keinginan dan harapan akan konsekuensi pilihan yang diambil. Rumus yang diutarakan adalah Setiap individu di dunia ini memiliki keinginan dan tujuannya masing-masing, dan setiap individu memiliki harapan-harapan apa yang akan didapatkan dengan memenuhi keinginan tersebut. Pada akhirnya, akan menghasilkan sikap manusia yang berbeda-beda pada waktu tertentu. Paham Austria ini menyatakan bahwa tidak ada batas pada jumlah karena masing-masing dengan pilihannya yang subjektif. Sebagai contoh, mie instan. Ada yang menyukai mie instan rasa ayam bawang yang merupakan mie berkuah, dan ada yang menyukai mie instan yang tidak berkuah. Ini dikarenakan subjektivitas masing-masing para konsumen. Paham Austria juga meyakini bahwa harga sebuah barang adalah hal yang subjektif dan saling bergantung satu dengan yang lain. Subjektif diartikan sebagai harga sebuah barang seperti barang konsumsi, seperti roti, minuman, pakaian, ditentukan oleh keinginan subjektif individu dan kemampuan ekonominya. Saling bergantung diartikan sebagai harga barang-barang tertentu ditentukan oleh harga barang lainnya. Misalkan, harga sebuah roti ditentukan oleh harga tepung yang digunakan roti tersebut, dan harga tepung ditentukan oleh harga gandum. Begitu juga dengan barang yang merupakan barang modal, seperti mesin jahit, oven, dan sejenisnya, nilainya ditentukan oleh kemampuannya memproduksi. ini yang menghasilkan pemahaman bahwa institusi-institusi tertentu dan interaksi yang kompleks terbentuk dikarenakan pilihan-pilihan subjektif tersebut. Sistem perekonomian, uang, etika, hukum, dan bahkan bahasa pun dihasilkan dari hasil interaksi tersebut. Contohnya, uang $100 yang kita gunakan ternyata hanya membutuhkan biaya produksi sebesar 12 sen, tetapi nilai uang tersebut tetaplah $100. Austrian School of Economics yang menyatakan bahwa ekonomi ditentukan oleh pilihan subjektif yang berbeda-beda oleh jutaan manusia, dan di mana pilihan-pilihan tersebut akan berubah pula seiring waktunya berjalan. Ini yang menegaskan mengapa setiap manusia harus memiliki kebebasan untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhinya. Setiap individu bebas pula untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan pasar. Dan bila seseorang ingin bebas memproduksi barang dan jasa secara efisien, maka perlindungan hak-hak kepemilikan modal dan properti harus dijaga. Oleh karena itu, pemahaman ini menekankan bahwa pengelolaan ekonomi oleh pemerintah tidak akan pernah menjadi sistem ekonomi yang efektif, dikarenakan pemerintah tidak akan pernah mampu mempelajari semua keinginan subjektif manusia. Selain Austrian School of Economics, ada pemikiran kapitalisme yang tidak kalah penting, yakni Keynesian, yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes dari tahun 1929 sampai dengan 1939.
Pemikiran ini tercetus berkat kekhawatiran Keynes terhadap persepsi masyarakat yang menilai kegagalan kapitalisme yang mengakibatkan krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat. Pasar saham jatuh, penurunan daya beli, investasi yang berkurang, pengangguran yang merajalela, terutama pada tahun 1933 di mana terdapat 15 juta pengangguran di Amerika Serikat, petani mengalami gagal panen, dan jumlah orang-orang yang tidak memiliki rumah melonjak. Selain itu, dampak Perang Dunia I dan besarnya kemiskinan dan pengangguran di Eropa. Hal-hal ini yang menyebabkan Keynes khawatir masyarakat akan terdorong untuk memilih tipe ekonomi otoriter seperti komunisme dan fasisme untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik meski harus mengorbankan kebebasan individu. Keynes percaya bahwa nilai-nilai kapitalisme, yakni kebebasan, individualisme, dan efisiensi ekonomi tetap harus dipertahankan, tetapi pasar dan perekonomian harus diatur demi membawa kesejahteraan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, dia menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah juga harus berinvestasi di sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keynes juga menganjurkan pajak progresif, peningkatan infrastruktur dan pengontrolan suku bunga. Ini yang menyebabkan Keynes berada di posisi unik pada spektrum politik. Kaum kiri menilai Keynes sebagai kapitalis dan orang kanan menilai Keynes sebagai sosialis. Terakhir adalah kapitalisme ekstrim. Kapitalisme ekstrim diterapkan oleh Nazi Jerman dan fasis Italia. Dalam sistem kapitalisme ekstrim, para elit, perwira militer, dan pengusaha kaya diberikan kebebasan yang luar biasa dengan jaminan mereka akan mendukung pemerintahan dalam berbagai hal. Negara akan menentukan jalannya perekonomian dengan bekerja sama dengan kaum elit, sedangkan kaum buruh dan pekerja ditindas habis-habisan atas dasar persatuan. Beberapa usaha yang seharusnya menjadi kepentingan publik diberikan kepada sektor swasta atau private dengan pengawasan negara. Oleh karena itu, meski nama Partai Nazi adalah Partai Nasionalis Sosialis, prinsip-prinsip yang diterapkan adalah kapitalisme ekstrim.